Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, lagi-lagi kita berdiskusi terkait tentang tuduhan ataupun fitnah ijazah palsu. Kini pihak UGM angkat bicara dan akan membawa permasalahan ini ke ranah hukum. Artinya, ini akan membuat para gerombolan pembenci barisan sakit hati yang selama ini menyebar hoax, menyebar fitnah terkait ijazah palsu, itu pasti akan satu persatu diamankan oleh pihak kepolisian. Khususnya Bang Roy Suryo atau yang kita kenal sebagai uh, Roy Panci ini, dan juga si Tifa yang konon kabar gelar doktornya itu juga dipermasalahkan. Ini kan juga menjadi ruwet bagi mereka barisan pembenci untuk kemudian sibuk melakukan pembelaan, lagi-lagi tetap melakukan serangan terhadap Bapak Joko Widodo. Nah, tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya kita simak berikut ini. Singkat aja ya gitu. Karena ada keberatan dari kampus kalau kita kaget. Alhamdulillah, tapi kami tadi 5 bertiga akhirnya, saya, Pak Rismon, dan Bu Dr. Ova, ya gitu, karena memang kapasitas ruangan dan debat. Tapi nanti oke lah, kita hormati pihak kampus karena katanya ada ujian, kita teruskan di luar ya. Intinya pertemuannya apa, Mas? Pertemuannya ada yang sepakat, tapi banyak yang tidak sepakat juga. Gitu. Bisa menunjukkan bukti. Terus terang tadi ada satu skripsi yang disajikan, skrip Pak Jokowi. Tapi di skripsi Pak Jokowi itu ya memang sama seperti apa yang dilakukan Pak Rismon. Pertemuan ini memang tidak bisa dihadiri oleh tim inti yang terdiri dari Profesor Egy Sujana dan kawan-kawan, karena rombongan ada kendala di jalan. Jadi tadi yang bisa masuk itu hanya 3 orang. Saya, Dr. Rismon, dan juga Dr. Tifa. Memang pada saat kami masuk ke dalam, terus terang kami kaget ya, karena kami hanya diterima 5 dan kemudian akhirnya hanya 3, dan di dalam itu ada 16 orang. Ya gitu. Jadi ada 2 warek, 2 wakil rektor, Pak Sigit, kemudian ada juga yang namanya Pak Profesor San, siapa itu San itu, terus ada termasuk Pak Frono Jiwo dan kawan-kawan, itu ada sekitar 10 orang. Nah, yang jelas begini, pertemuan memang berlangsung cukup singkat dan sempat timbul eskalasi yang agak sempat meninggi. Ini terus terang saja, hampir saja kami walk out, hampir saja, ya gitu, karena agak meninggi dan kemudian karena timbul sedikit aksentuasi yang cukup tinggi. Tapi alhamdulillah, kenapa, Mas? ya kenapa? Meningginya kenapa? Meningginya ya karena ada saut-sautan debat gitu ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu biasa. Tapi intinya begini, kami akhirnya tadi pengen lihat skripsinya Pak Jokowi ya, asli. Ya, dan kita ditunjukkan. Memang benar apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Rismon Brockton. Yang jelas skripsinya Jokowi itu memang ada perbedaan ketikan, ya gitu, antara ketikan batang tubuh itu diketik dengan mesin ketik yang cetakannya itu tidak pada zamannya. Tadi kita juga sempat diberitahu karena kita tanyakan lokasi KKN-nya ada di mana Jokowi itu. Tadi dikatakan di satu tempat, tapi kita nanti akan cross check juga ya apakah buktinya semuanya ada enggak gitu. Tapi yang jelas terus terang kami memang sedikit kaget. UGM yang konon mendapatkan predikat ranking 2 untuk Undang-Undang Keterbukaan Informasi, ketika kami datang, skripsinya saja belum disiapkan tadi. Jadi harus diambil, kan hanya singkat gitu. Jadi ya apa ya, hal-hal itu kan kita cukup menyayangkan. Memang kita tidak bisa lihat ijazah asli. Karena ijazah asli memang tidak disimpan di kampus gitu ya. Ijazah asli insya Allah besok akan dilihat oleh teman-teman yang bergerak ke Solo. Ya gitu. Saya memang tidak bergerak ke Solo besok karena saya harus pulang ke Jakarta. Tapi jadi sebetulnya gini, saya tadi bersama teman-teman itu mengajak UGM itu untuk bersikap netral. Sama-sama kita pejuang. Jadi UGM itu jangan jadi tameng siapapun. Jangan menjadi bemper siapapun. Jadi UGM itu harus juga melihat bahwa kita ini para peneliti itu ingin menjaga marwah UGM dan menjaga marwah Indonesia. Jadi pagi ini bro, Universitas Gadjah Mada ataupun UGM ini ya, yang ada di Jogja itu sedang digeruduk pendemonstrasi yang jumlahnya wow, puluhan orang. Aduh, yang isinya itu hanyalah emak-emak sama bapak-bapak ya. Dan saya herankan, ini itu tampang-tampang mereka itu tampang-tampang anak abah, rata-rata seperti itu. Dan saya mau tahu siapa yang mengerahkan orang-orang konyol ini ya, yang hanya dibayar 50.000 sama nasi bungkus. Ternyata adalah Roy Suryo. Lagi-lagi orang ini ya yang dulu pernah maling perabotan
yang dimana dia pernah dipenjara karena kasus korupsi. Orang koruptor mengerahkan masyarakat yang tolol-tolol, yang bodoh-bodoh, itu sangat pas. Ya, mereka datang ke sana bukan lain karena memang ingin ya seakan-akan mau jadi pahlawan, mengetahui ijazah seorang Jokowi itu kata mereka palsu ya. Hah? Bodoh sekali ya. Aduh ya. Ya, kita ini lumayan lah ya di Indonesia jadi tontonan kayak gitu tuh udah biasa ya. Orang-orang bodoh itu, apalagi orang-orang rata pendukungnya anak apa itu. Saya Sudarsono, Ketua Umum Barisan Sudarsono Jokowi Lovers melawan hoax, pada kesempatan ini ingin menyampaikan dan menanggapi apa yang disampaikan oleh Saudara Egy Sujana, Saudara Rismon, Saudara Roy Suryo, dan Saudari Tifa, dan yang lain. Saya ingin bukti, karena selama ini kalian semua saya anggap bahwa pernyataan-pernyataan Anda adalah provokatif, menyesatkan, dan merendahkan Bapak Joko Widodo. Saya sebagai pengagum dan pecinta Bapak Joko Widodo tidak terima itu semua. Anda itu siapa? Mulut Anda terlalu kotor untuk bangsa dan republik ini. Masyarakat Republik Indonesia butuh ketenangan dalam berbangsa dan bernegara. Tetapi apa yang kalian lakukan selama ini terhadap pemerintah, terhadap Bapak Joko Widodo dan yang lain, bagi kami itu kesabaran kami sudah habis, sehingga sama-sama sebagai warga negara yang punya hak bicara di depan hukum, yang punya hak bicara di depan masyarakat, saya tidak terima itu semua. Termasuk kepada si tua bangka Amin Rais. Bah, kamu sudah tua, tapi Anda tidak bisa jadi panutan. Mulutmu sudah terlalu kotor padahal usiamu sudah usut. Juga kepada Refli Harun, kepada Rocky Gerung, dan yang lain. Kami, Barisan Sudarsono Jokowi Lovers yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri, kami sebagai pecinta Bapak Jokowi, sekali lagi saya katakan, saya tidak bisa menerima pernyataan-pernyataan, sikap-sikap Anda yang selama ini terlalu dalam, memfitnah, membuli, menyerang pribadi Bapak Jokowi. Oleh sebab itu, saya akan tunggu seperti apa nanti. Bila mana Anda tidak bisa membuktikan secara hukum, maka kami Barisan Sudarsono Jokowi Lovers yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri akan melaporkan kalian para pembenci Jokowi kepada Mabes Polri. Dan mohon izin Bapak Jokowi, sebagai rakyat izinkan kami, beri surat kuasa kami, agar kami bisa ikut menjaga martabat Bapak Jokowi. Salam kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Tiar dari Jakarta, sangat prihatin atas berita-berita yang sedang berkembang akhir-akhir ini. Salah satu narasi yang mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Wahai kelompok-kelompok penebar hoax, penyinyir, dan penebar kebencian, apabila kalian menuduh ijazah Bapak Jokowi palsu, silakan kalian buktikan. Jangan sembarang menuduh, apalagi hanya bisa berkoar-koar dan menuduh di medsos atau sejenisnya. Berhentilah untuk menebar hoax. Apabila kelompok kalian masih menebar hoax, maka saya siap mendukung Bapak Sudarsono sebagai Ketua Barisan Sudarsono Jokowi Lovers atau Ketua BSJL untuk membawa hal ini ke ranah hukum. Karena hal ini tidak boleh didiamkan atau dibiarkan, karena merusak tatanan berbangsa dan bernegara. Saya mengajak masyarakat Indonesia untuk bersatu dan bergandeng tangan demi memajukan bangsa dan negara kita yang kita cintai ini. Baik, sahabat-sahabat sekalian, saya kira apa yang kemudian tindakan yang diambil oleh pihak UGM ini merupakan jawaban atas keresahan, karena mereka khususnya gerombolan pembenci baik Roy Suryo dan si Dr. Tifa ini yang selama ini sibuk dan getol menyerang soal ijazah palsu Jokowi,
ada Egy Sujana, ini pasti akan mereka menyusul Bambang Tri yang saat ini mendekam di penjara dengan kasus yang sama terkait tuduhan ataupun melakukan penyebaran hoax atas ijazah yang digunakan oleh Pak Joko Widodo dan pihak UGM ini menempuh jalur hukum untuk membungkam mereka yang selama ini sibuk mempermasalahkan terkait tentang ijazah palsu Pak Joko Widodo. Nah, untuk selanjutnya kita akan menunggu bagaimana episode-episode berikutnya terkait tentang fitnah ataupun tuduhan yang mereka lontarkan ke Pak Jokowi, dan pasti kita akan menyaksikan bagaimana mereka mengantri untuk kemudian diambil keterangannya sebagai terlapor oleh pihak penegak hukum yang ada di Republik Indonesia ini. Nah, bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.